Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya, karena pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Ibu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Baik, perkenalkan, nama Ibu Fikrotun Nadifah. Ibu biasa dipanggil Fitna, alamat Ibu dari Pemalang. Saat ini Ibu berstatus sebagai mahasiswa di IAIN Purwokerto dengan jurusan PGMI. PGMI itu merupakan singkatan dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama dulu ya. Yuk angkat tangan kalian, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mata pelajaran fikih dengan materi haji. Kira-kira apa sih tujuan kalian mempelajari haji? Ibu akan membacakan tujuannya. Yang pertama, dengan membaca, siswa mampu menjelaskan pengertian haji. Yang kedua, dengan mengamati penjelasan guru, siswa mampu menyebutkan syarat haji, rukun haji, wajib haji, dan sunah-sunah haji. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mengetahui dalil dasar hukum diwajibkannya haji. Coba kalian sekarang perhatikan gambar yang disajikan oleh Ibu. Kira-kira itu gambar apa ya? Yaitu merupakan gambar Ka'bah di mana di sekelilingnya ada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materinya. Kalian dengarkan baik-baik ya. Haji secara bahasa pergi menuju ke tempat yang diagungkan. Sedangkan secara istilah, haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu. Awal mula diwajibkannya haji, ada yang mengatakan dimulai dari abad ke-9 Hijriah dan ada yang mengatakan dimulai dari tahun ke-6 Hijriah. Nah, wajibnya haji itu dilakukan 1 kali dalam seumur hidup dan dilakukan oleh orang yang mampu ya. Apabila ada anak-anak yang melakukan ibadah haji, maka itu dihukumi sunnah, dan ketika dia sudah dewasa, maka dia wajib mengulangi hajinya, karena haji yang dulu waktu masih kecil itu dihukumi sunnah, dan ketika sudah dewasa itu dihukumi wajib. Seperti yang Ibu katakan sebelumnya, hukum melakukan haji itu wajib, namun bisa berubah menjadi sunnah, makruh, atau bahkan haram, yaitu dengan alasan tertentu. Dalam kaidah fikih itu disebutkan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan ilatnya atau alasannya, jadi sesuai dengan keadaannya ya, bisa menjadi sunnah atau haram atau makruh seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tentang dalil diwajibkannya haji, yaitu Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.
Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97. Nah, sebelumnya Ibu kan mengatakan bahwa hukum haji itu dapat berubah. Sekarang Ibu akan menerangkan alasannya mengapa haji itu bisa menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram. Ya, yang pertama wajib. Hukum haji menjadi wajib itu karena bagi orang yang pertama kali belum melakukan haji sebelumnya dan orang itu telah mampu. Kemudian wajib lagi bagi orang yang bernazar. Kalau orang yang bernazar maka itu hukumnya wajib untuk melakukan haji. Yang kedua sunnah. Kenapa sih haji itu sunnah? Ya, haji itu sunnah bagi orang yang sudah melakukannya lalu dia ingin melakukan yang kedua kali, itu disunahkan. Hukum haji yang ketiga yaitu makruh. Haji menjadi makruh apabila seseorang sudah melaksanakan ibadah haji namun masyarakat di sekelilingnya itu serba kekurangan dan membutuhkan bantuan. Hukum haji yang keempat yaitu haram, yaitu jika pergi haji dengan maksud membuat kerusakan atau keonaran di tanah suci. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Haji itu diwajibkan kepada muslim yang telah memenuhi 5 syarat. Ya, syarat yang pertama yaitu Islam, harus beragama Islam ya. Yang kedua berakal, mempunyai akal tidak gila. Yang ketiga bali itu artinya sudah dewasa. Yang keempat merdeka, artinya bukan budak atau hamba sahaya. Dan yang kelima itu istitoah atau mampu. Mampu di sini maksudnya adalah mampu secara biaya dan secara fisiknya juga mampu, sehat jasmani dan rohaninya. Nah, selanjutnya pembahasannya adalah rukun haji. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram yaitu pernyataan mulai melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan pakaian ihram dan disertai dengan niat. Dalam ihram sendiri ada sunah-sunah yang bisa dilakukan, diantaranya yaitu mandi, memotong kuku, mencukur rambut, memakai wangi-wangian, memakai baju putih yang tidak dijahit, dan sholat sunnah ihram. Kemudian yang terakhir memperbanyak bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah sendiri itu kalimatnya seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, sekarang Ibu tampilkan gambar mengenai pakaian ihram yang digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Seperti yang kalian lihat di layar, pakaian laki-laki itu memakai 2 lembar kain berwarna putih yang tidak dijahit, sedangkan untuk perempuan memakai pakaian biasa yang berwarna putih yang menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Rukun haji yang selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah. Waktunya itu dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf pada kali ini itu disebut dengan tawaf ifadah. Lalu rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Marwah. Rukun yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah bercukur rambut sedikitnya 3 helai. Dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu maksudnya dalam mengerjakan rukun itu berurutan, tidak boleh ada yang loncat. Pembahasan selanjutnya yaitu wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah ibadah haji sebagai pelengkap dari rukun haji. Nah, kalau rukun itu tidak dikerjakan kan tidak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji, apabila ada salah satu wajib haji yang tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah namun harus membayar denda atau dam. Nah, wajib haji yang pertama yaitu
ihram dari mikot. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Waktunya itu setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan rukun dan wajib haji. Sebelumnya ibu sudah menyinggung sedikit ya, sekarang ibu akan tegaskan lagi. Jadi rukun haji itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh seseorang yang mengerjakan haji, dan apabila rukun itu ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan denda. Sedangkan pada wajib haji itu bisa diganti dengan denda. Ya, wajib haji yaitu sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, namun bila tertinggal dapat diganti dengan denda atau dam, dan hajinya tetap sah. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi hari ini akhirnya sudah selesai. Dilanjut besok ya. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan bermanfaat. Amin. Sebelum ibu menutup pembelajaran kali ini, ibu akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah ibu sampaikan. Ya, yang pertama, secara bahasa haji berarti menuju tempat yang diagungkan. Yang kedua, secara istilah haji berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dengan syarat tertentu. Dan yang ketiga, syarat wajib haji yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu. Kemudian rukun haji itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Dan yang keempat, wajib haji itu ihram dari mikot, mabit di Musdalifah, melempar jumroh akobah, mabit di Mina, dan tawaf wada. Yang terakhir sunnah haji yaitu mandi sebelum ihram, membaca kalimat talbiyah, dan tawaf qudum. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila selama mengajar ada kata-kata yang salah. Oh ya, ibu ingatkan untuk kalian mengerjakan soal yang sudah ibu bagikan dan dikirimkan ke link. Ya, tetap semangat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.